Badan Pusat Statistik BPS merilis laporan ekspor impor dan neraca dagang pada Mei 2019. Dalam laporannya, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia bulan Mei surplus tipis sebesar 210 juta dolar Amerika Serikat. Namun jika dilihat secara kumulatif, sebenarnya neraca perdagangan masih minus sebesar 2,14 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut BPS, salah satu faktor penyebabnya adalah masih tingginya nilai impor migas pada bulan Mei 2019. Badan Pusat Statistik BPS merilis laporan perkembangan ekspor, impor, dan neraca dagang bulan Mei tahun 2019. Dalam laporannya, BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei surplus tipis sebesar 210 juta US dollar. Namun jika dilihat secara kumulatif sebenarnya neraca perdagangan masih tekor sebesar 2,14 miliar US dollar. Kepala BPS Suharyanto menyebutkan angka defisit neraca perdagangan secara kumulatif berasal dari nilai total ekspor sebesar 68,46 miliar US dollar dan nilai impornya sebesar 70,60 miliar US dollar atau defisit 2,14 miliar US dollar. Suharyanto menjelaskan defisit neraca perdagangan secara kumulatif dipicu impor migas yang tinggi. Jika dilihat lebih dalam, total nilai ekspor migas dari Januari hingga Mei 2019 tercatat sebesar 5,34 miliar US dollar, sedangkan impor migas 9,08 miliar US dollar, sehingga secara kumulatif kinerja migas defisit 3,74 miliar US dollar. Sedangkan untuk total nilai ekspor non-migas tercatat 63,11 miliar US dollar dan impornya sebesar 61,51 miliar US dollar sehingga terjadi surplus 1,60 miliar US dollar. Selama Januari-Mei 2019 kita masih mengalami defisit sebesar 2,14 miliar. Kembali kalau kita lihat di sana, defisit dari Januari-Mei 2019 itu terjadi karena sebetulnya non-migasnya sendiri mengalami surplus 1,6 miliar, tetapi migasnya itu mengalami defisit 3,7 miliar. Kembali penyebabnya adalah karena defisit minyak mentah dan hasil minyak, sementara migasnya masih mengalami surplus 3,07. Jadi kita memang masih punya PR bagaimana kita harus memperbaiki neraca perdagangan, kita harus berupaya untuk mengenjot ekspor kita dengan berbagai cara supaya ekspor kita tidak berbasis komoditas. Kita perlu melakukan hilirisasi, kita melakukan diversifikasi pasar, diversifikasi produk, dan harus membuat supaya ekspor kita lebih kompetitif. Walaupun dari sektor non-migas mengalami surplus, namun dari sektor migasnya defisit 7,7 miliar US dollar, maka secara kumulatif masih defisit. Namun begitu, menurut Suharyanto, pemerintah masih bisa memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dengan menggenjot ekspor berbasis non-komoditas, tetapi produk hasil hilirisasi. Dari Jakarta, Juli Suharto dan Ketut Sumadiaso melaporkan.